Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Masara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Saudaraku semuanya yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga besar Yayasan Al-Haya Hayatuna, cabang, mitra, kolega, relasinya, dan seluruh masyarakat, warga, bangsa, dan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kemuliaan, anugerah, pemberian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehat jasmani, sehat rohani, ya, selamat dari segala macam bahaya, ya, cobaan, selamat dari COVID-19, lancar, mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segalanya. Kabulkan doa-doa kita semuanya, hajat-hajat kita, tanggungan amanat kita, dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk para muhsinin, muhsinat, waqifin, waqifat, ya, dan para orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, aba'ana wa ummahatina, bapak ibu kita, aba'ana wa ummahatina, ya, wa usulihima wa furu'ihima, ya, aqribaihima, semuanya yang punya link dan jaringan kepada kedua orang tua kita. Begitu juga yang berjasa dari para masyayikh kita yang berikan ilmu pengetahuan kepada kita semuanya, para alim ulama, para kiai, jengan, tuan guru, buya, habaib semuanya, dan seluruh juga linknya, sanadnya, jaringannya, ya, para imam ilmu pengetahuan, imam besar dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ahli fiqih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli tazkiyatun nafs, ya, para wali Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, sultanul awliya, sultanul ulama, abdal, aqtab, atba'i tabi'in, para sahabat serta keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khulafa'ur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ridwanullahi alaihim ajma'in, dan Hasan Husain sibtai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila afdalil khalqi sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ruhil amin Jibril, wa ila hadrati rabbina azza wa jalla aslu kullil mawjudat, khaliqu kullil mawjudat, wa maliku kullil mawjudat, ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, tetap berupaya dan tetap berikhtiar terus untuk membersamai saudara semuanya, para keluarga besar Yayasan Al-Haya Hayatuna, dan para pemirsa pendengar dari Al-Hayah Media, insyaallah ta'ala berada di dalam pembelajaran kita
kelas ini, ruang ini, rubrik ini, yaitu lebih dekat dengan al-hayah dan pembelajaran Al-Quran Karim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari Senin, ya, tanggal 5 Syawal 1442 Hijriah. Ya. 1442 Hijriah. Juz 5, ya kan, juz 5 diawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Ya. Jadi itu di awal juz yang ke-5, dan kalau ada mushaf sambil jadi melihat mushaf, maka ayat ini adalah masuk ayat al-muharramatu minan nisa, jadi lin nikah, jadi bahwa orang-orang perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi masih ada satu ayat yang sebelumnya ada hubungannya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء. Jadi ada 14 jadi perangan atau jenis perempuan yang diharamkan di nikah. Nah itu namanya al-muharramatu minan nisa'i, ya, yang diharamkan jadi perempuan untuk dinikahin. Yaitu ya, awal juz 5 jadi menjelaskan itu. Iya. Jadi ada satu ayat masuk di juz 4 sebelumnya. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan tentu berjalan dengan semboyan kita itu bagian dari memahami Al-Qur'anul Karim. Dan di situ ada famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah, apa saja yang dirasakan, dinikmati dari jadi perempuan itu, maka dianjurkan untuk memberikan mas kawinnya atau memberikan upahnya. Ya, ya, secara umum di dalam artinya seperti itu, dan tentu ditertibkan di dalam hukum praktis yang namanya jadi fikih. Maka kemudian ada jadi al-muharramat atau ada mahram, kemudian juga ada orang-orang yang halal untuk dijadikan pasangan. Kemudian bagaimana jadi caranya, metodenya dan seterusnya, maka itu jadi sudah ditentukan di dalam hukum syar'i. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Makanya din Islam ini adalah jadi nuzum, artinya aturan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan
dan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bawah di ayat itu yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Allah menjelaskan, Allah menjabarkan. Ya, Allah menjelaskan, Allah menjabarkan. Ya, jadi Allah sayang kepada hambanya, makanya jadi hukum-hukum jadi yang terkait dengan kehidupan maka dijabarkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, dan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Al-Qur'an ini ya untuk menjadi penjelas atau penjabar segala sesuatu. Makanya dari awal juz 5 nanti sampai ayat yang ke-35 coba itu 34-nya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Wa in khiftum, ini adalah jadi masalah kerumah tanggaan, ya kan, dan menjadi masalah yang penting dalam kehidupan ini, ya. Dan apa namanya, ini di dalam surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa ayat yang ke-34, 35, ya, masalah kerumah tanggaan. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, qawamatu ar-rijal, ya, bahwa kepemimpinan jadi di dalam rumah tangga, dan di situ juga mengisyaratkan bahwa ada bisa juga di dalam membangun rumah tangga ada permasalahan-permasalahan. Makanya ada wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ya, sampai di situ, dan kemudian jadi ada pindah tema, sebetulnya sudah, tapi luar biasa, tema yang sangat penting, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini adalah ayat hablum minallah dan hablum minan nas, ayat yang ke-36. Jadi disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan membangun komunikasi baik dengan kehidupan antar manusia, dimulai dari jadi kedua orang tua, wabil walidaini ihsana, kerabat, bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya. Dan ini posisinya luar biasa karena kebetulan sekarang ini memang musimnya silaturahim, ya. Tadi wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Ini semuanya jadi kedua orang tua, ya kan, kemudian kerabat, ya, kemudian yatama, al masakin, tetangga dekat, tetangga jauh, ya, kemudian ibnu sabil, ya, kolega, teman sejawat dan seterusnya. Jadi ini luar biasa kalau ternyata antara misalnya Quran atau Islam itu sendiri adalah jadi publik, ya kan,
madani, dia adalah sosial. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan, ya tidak bisa dipisahkan dengan antara agama dan kehidupan sosial, karena jadi membimbing, mengatur, ya bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan apa namanya, jadi korobah atau kerabat, ya bagaimana juga dengan apa namanya tetangga, teman, kolega dan seterusnya. Subhanallahil azim. Maka bisa dikatakan jika orang itu hubungannya Allah dengan Allah baik, maka hubungan dengan orang juga baik. Ya karena menyatu. Jadi di dalam ayat yang ke-36 ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Ya. Antara bacaan Al-Qur'anul Karim dengan arti, ya kan. Jadi sebetulnya sangat melekat ya, dan menyatu. Setelah itu kalau dibalik, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, orang-orang yang membelanjakan, orang-orang yang berinfak, tapi tidak semata-mata karena Allah, ada pamrih, ya kan, ada keinginan selain Allah. Ya luar biasa. Ini juga jadi dibahas. Ya dan di dalam prakteknya, ya kan, dalam kehidupan juga ya memang ada juga yang namanya orang itu tidak tulus, itu ada pamrih, ya pengen dipuji, ya show, ya gimana untuk mendapatkan manfaat, jadi yang cepat, istijal, itu semuanya juga terjadi dalam kehidupan ini, ya. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa may yakun syaitan. Jadi orang yang tidak bisa tulus karena Allah itu di situ diisyaratkan adalah temannya setan. Gitu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim tentu. Ya, bagaimana dia jadi temannya setan, gitu. Ya. Jadi luar biasa. Makanya kalau begitu diambil kaidah al hayatu hiya lillah, makanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, setiap kegiatan kita. Ya, itu yang ada di juz 5 di antara jadi bagian yang ada. Jadi ada masalah kerumah tanggaan, ada masalah infak. Ya, dan juga kalau di tengah-tengahnya itu adalah ada kemuliaan. Jadi bagaimana nyawa manusia, ya kan. Itu di ayat 93 berapa ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Barang siapa yang dengan sengaja merencanakan membunuh orang yang beriman, maka tidak ada balasannya kecuali neraka. Nah, sekarang ini tentu di hari-hari ini pun ya tentu dengan alasan dan dengan dalih apa yang dimiliki, maka banyak nyawa jadi saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza sana juga melayang. Jadi begitu saja seakan-akan nyawa itu adalah buatan manusia dan gampang aja dihilangkan, dicabut, dan sama sekali tidak ada
rasa peri kemanusiaan, kira-kira seperti itu. Padahal jadi ya sampai sekarang mah belum terbukti. Jadi keberhasilan ilmu pengetahuan untuk membuat nyawa gitu atau menggandangkan nyawa luar biasa. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi orang bertanya tentang ruh, tentang nyawa, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjawab bahwa nyawa itu adalah urusan Allah dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ini Masya Allah, tadi beberapa yang WA ada di ICU, ada di ICU RSPAD, ya kan, ada di ICU mana tadi itu yang apa ini yang di Pancor, dekat Pancoran situ, yang dekat Kuningan situ, ya apa namanya kok rumah sakitnya kok jadi tidak ingat ya. Ya Allah, mudah-mudahan jadi udah di ICU bisa dihitung gulanya misalnya 400, kemudian jadi bisa ketahuan jantungnya ininya luar biasa ya. Meskipun sudah ketahuan itu tapi tidak tahu orang itu apa itu nyawa ya. Ya tahunya adalah tanda-tanda yang diberikan oleh ilmu pengetahuan tadi, tapi tidak bisa tahu persis nyawanya kayak apa. Tapi tanda-tanda itulah kemudian yang diyakini secara ilmu pengetahuan nanti itu akan memberikan hasil seperti ini. Mudah-mudahan yang ada di ICU, di RSPAD ya, ini nih yang ada di apa namanya dekat Bulog di situ kok, apa namanya itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadi berikan kesembuhan, berikan kemudahan, berikan kekuatan, berikan ketabahan luar biasa. Nah ini jadi masalah, jadi nyawa, menyelamatkan nyawa ya. Apalagi tadi wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha ya. Jadi siapa yang sengaja membunuh jadi orang yang beriman, maka tidak ada balasannya kecuali adalah masuk neraka. Secara umum bahwa manusia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jenis manusia, walaqad karramna bani Adam, untuk menghina, mencaci maki, menjelek-jelekan saja sesuatu yang tidak diperbolehkan ya, apalagi kemudian jadi membunuhnya ya. Bahkan orang yang menggosip ya kan, menghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah ya kan, innallaha tawwabur rahim ya. Jadi luar biasa ketika kita menyaksikan jadi dunia. Jadi setidaknya ketika orang tidak membunuh orang, tidak menghilangkan nyawa orang, tapi pada merendahkan ya, pada mencaci maki dan seterusnya. Masya Allah, dunia manusia kadang lebih pelik dan lebih dahsyat daripada dunia binatang ya. Jadi luar biasa wahai manusia. Dan kita habis Ramadan tentu habis dari pembiasaan yang ketat yang luar biasa ya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu juga termasuk yang ada di juz 5 tadi ya, ayat yang ke-93 ya. Itu masalah pembunuhan, masalah menghilangkan nyawa ya. Nanti di penghujung juga ada tentang, kembali lagi mengingatkan masalah keluarga di ayat yang ke-100 berapa, 24, 125 ya. Iya. Apa 128 gitu. Itu juga
Jadi tentang itu, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Ya. Ya, ini juga tentang masalah keluarga lagi. Insyaallah luar biasa. Oke, dan di penghujung akhir tentu berbicara tentang orang munafik. Orang munafik ya kan, orang ya, bahasa Al-Qur'an memang bahasa jadi orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Ya. Orang munafik itu letaknya di neraka adalah yang paling dasar, menjadi intip. Nah, munafik ini memang orang yang oportunis, orang yang ya bersama manfaat. Jadi bersama manfaat dia. Pokoknya mana yang ada untungnya, ada manfaatnya, dia ada di situ gitu. Ya, pelin-pelan gitu. Ya, jadi ya seperti itu. Maka di situ disebutkan bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira, kecuali yang mau bertobat. Ya, mau bertobat. Lalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Ya, mereka akan bergabung kepada orang yang beriman. Tapi memang jadi sesuai dengan tabiat dan situasi kondisi. Biasanya orang kalau sudah biasa menjadi oportunis, pragmatis, penjilat, itu biasanya untuk sembuh ya sangat bisa, masih ada peluang. Tapi biasanya yang menyembuhkan adalah ketika dia sakit atau sakaratil maut, itu baru sembuh. Tapi kalau dalam kondisi normal biasanya tidak bisa sembuh orang yang sudah kena penyakit nifak, oportunis begitu, itu biasanya nggak bisa sembuh ya. Ya, makanya jadi kita harus tentu berupaya terus untuk membenahi diri, membereskan diri. Di penghujung juz 5 ini, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksa kalian bila kalian itu bersyukur. Tuh. Bersyukur inilah luar biasa. Bersyukur itu artinya tentu bahasa umumnya terima kasih. Matur nuwun, makasih ya Allah. Berikan kesempatan, diberikan kesehatan ya. Jadi orang yang mengakui kebaikan orang lain itu juga bagian dari bersyukur juga, berterima kasih. Dan berterima kasih itu kalau dalam Al-Quran bisa menambah keberkahan, bisa menambah kebaikan, dan bisa mengurangi bahaya. Makanya di ayat itu jadi ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kamu jika kamu jadi bersyukur dan beriman. Dan Allah amat sangat jadi menerima amal hambanya, sekecil apapun Allah mengakui. Luar biasa ini sekilas juga juz 5 ya kan, dihadirkan nasnya atau lafalnya, dihadirkan pemahamannya ya, menyertai Anda. Dan ada juz 17 itu ya sekilas saja, ada surat Al-Anbiya dan ada surat Al-Hajj ya. Di surat Al-Anbiya tentu sesuai dengan namanya, ada cerita-cerita para nabi ya kan, dan diawali dengan ya iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum, sudah dekatlah hisabnya manusia, tapi manusia masih suka pada lalai juga. Nah, gitu kan? Ya, kemudian di di surat Al-Anbiya ini ditutup firman Allah di ujung sana. Ya, setelah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un hin qala rabbi ihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Yaitu
ujung dari surat Al-Anbiya. Ya, jadi ayatnya setelah 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masuk di surat Al-Anbiya, ya kan, sekilas surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj tapi unik, ayat permulaannya bukan haji. Jadi tentang hari kiamat, ya kan. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Bahwa goncangan-goncangan mendekati hari kiamat itu sangatlah dahsyat sekali. Ya, saya selalu jadi goncangan itu bukan masalah goncangan bumi aja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, goncangan pikiran, goncangan ekonomi, perubahan-perubahan strata, jadi kehidupan dunia. Ini juga bagian dari goncangan yang luar biasa. Ya, perubahan orang jadi berubah 180 derajat dari gaya jadi kehidupannya. Ya, kehidupan yang religius menjadi katakanlah kehidupan yang serba kafir gitu misalnya. Kok bisa gitu loh. Jadi berubah total begitu. Ya, luar biasa. Jadi itu bagian dari guncangan kehidupan. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Di situ udah digambarkan yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Saking bingungnya kehidupan ini, ada orang yang jadi hamil muda langsung pada berjolin, orang yang ketakutan meninggal di bawah kolong tempat tidurnya. Jadi luar biasa sekarang. Jadi seakan-akan semuanya terjadi dengan begitu saja, pada kebingungan. Ya, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukar. Coba kamu melihat manusia pada mabuk, tapi sebenarnya bukan mabuk, itu adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Orang limbung, orang jadi bingung kayak orang mabuk, tapi adalah bagian dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan yang begitu itu. Masya Allah. Iya, itu baru tentang haji dan pembahasan tentang surat nama Al-Hajj ini dimulai dari jadi ayat-ayat yang ke-26. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Ya kan, wa adzim finnas. Dari sini nanti sampai ayat yang ke-37, ya, tentang masalah korban, ya. Itu tentang masalah haji, ya. Dan luar biasa ayat yang ke-38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Jadi Allah itu membela orang-orang yang beriman, ya. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong. Keren banget di situ, luar biasa. Kemudian ayat yang ke-39 tentu tentang masalah diizinkan jadi perang. Jadi Islam itu tidak dimulai dari perang. Tidak ada perang, tidak ada peristiwa, tapi karena terus dikuyo-kuyo, dimusuhin, diinjek-injek, maka muncullah ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ya. Sebetulnya di surat Al-Hajj ini ada 2 ayat sajdah. Ya kan, ayat sajdah yang pertama ada di berapa itu, ada di ayat yang ke-18 apa ayat yang ke-17 itu. Ya. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati. Itu berapa ayat 17 ya apa 18? Ayat 18. Lalu ayat sajdah yang kedua ada di ayat yang ke-77, ya. Ya, di penghujung sana ada ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan
Ditutup surat Al-Hajj ini justru dengan terus Allah menyuruh bersungguh-sungguhlah kalian, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Karena kamu menjadi orang yang muslim, menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Jadi muslim itu adalah pilihan Allah gitu. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi wa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir. Jadi ada fani'mal maula wa ni'man nasir. Maka sebaik-baik Allah penolong dan sebaik-baik yang melindunginya. Ya, saya kira itu terus. Jadi kita mencoba untuk menjaga kita semuanya dan mengingatkan dan membersamai, ya kan. Terus kita tidak tentu larut, ya kan, dalam suasana-suasana kita, insyaallah taala. Dan kalau kegiatannya sudah pada bisa dijalankan, yang punya tilawah, yang punya ini dijalankan dengan baik supaya kembali ritme kehidupan itu jadi kembali dengan baik, insyaallah taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya. Demikian saudaraku semuanya, insyaallah. Ya, terus kita komunikasi. Allahumma akum aina ma kuntum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.